Tapi kalau enggak ya. Tapi menurut Mas Pras sendiri badan penerimaan negara itu dibutuhkan nggak sih Mas untuk saat ini? Oh, belum. Sekarang semua sedang konsentrasi ya, teman-teman di Kementerian Keuangan, kemudian tentunya kemarin Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai yang baru ya. Ini terus bekerja keras ya, memperbaiki kinerja, memperbaiki sistem, memperbaiki pendataan kita. Harapannya supaya penerimaan kita dari sektor pajak bisa meningkat. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa bukan menaikkan tarif pajaknya ya. Jadi jangan dimaknai naik pendapatan pajak itu karena tarif pajaknya dinaikkan, bukan itu. Jadi jangan salah. Rencana buat perekrutan 24.000 prajurit Tamtama ini kan dikabarkan buat 5 kodam baru nih Pak. Tapi di tengah efisiensi ini apakah anggaran yang memungkinkan untuk perekrutan 24.000 prajurit Tamtama itu Pak? Rencananya TNI AD. Pasti semua sudah diperhitungkan. Kan efisiensi itu sekali lagi ya, efisiensi itu bukan berarti belanja kita secara total APBN kita terkurangi, tidak. Tapi makna dari efisiensi itu adalah direalokasi untuk kebutuhan-kebutuhan program-program yang jauh lebih prioritas, gitu loh kira-kira. Contoh kan waktu itu ya kita efisienkan perjalanan ke luar negeri, karena kita merasa perjalanan ke luar negeri bukan tidak penting, tapi itu sesuatu yang menurut pendapat kita, pendapat pemerintah, itu bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang jauh lebih produktif. Ini maknanya begitu. Ya, jadi kalau ada program ya pasti sudah dihitung. Insya Allah pasti bisa tercukupi dari APBN kita. Jadi tidak akan berpengaruh untuk operasional untuk kodam yang lain? Enggak, gitu ya? enggak. Pasti sudah dihitung. Kan tidak mungkin dijalankan belum dihitung kan. Mas, ini kan kemarin juga rame-rame 4 pulau. Banyak amat. Kemarin kan rame-rame 4 pulau ini kan sempat mengibar juga nih bendera Aceh di demo di DPRD di sana. Nah ini kan sebenarnya kan pengibaran bendera Aceh itu kan masuk ke MOU Helsinki ya salah satunya. Tapi kan sampai hari ini belum boleh berkibar. Jangan melebar kemana-mana. Yang penting alhamdulillah hari ini ya, masalah dinamika 4 pulau di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sudah selesai dengan baik gitu, dengan dialogis, kemudian dengan berdasar kepada dokumen-dokumen yang kita miliki, kan begitu. Jadi ini semangat baru yang terus harus kita bangun ya, bahwa ada permasalahan itu sesuatu yang wajar. Tapi mari kita duduk bersama. Ya, tadi saudara-saudara perhatikan juga, ya, beliau berdua para gubernur ini tokoh negarawan yang berpikir untuk kepentingan bersama-sama dalam bingkai NKRI gitu. Nah, ini juga warning buat kita, jangan karena ada masalah ya, kemudian isunya digeser kemana-mana, nanti terjadi saling gesekan, saling tidak percaya satu sama lain. Nah, nanti banyak yang gelap-gelap itu menunggangi ya, isunya jadi kemana-mana. Di situ ada satu pemerintahan yang mau mengambil, karena di situ kemudian diisukan ada sumber daya energi yang cukup besar, padahal kami cek ke ESDM belum pernah ada penelitian di keempat pulau tersebut memiliki kandungan energi gitu loh. Jadi memang sekali lagi ini pesan buat kita bersama-sama, mari kita yang saling waspada, saling mawas diri, ya, menerima sesuatu informasi harus dicari kebenarannya, ya, jangan terprovokasi apalagi gitu, kemudian bergeser dari substansinya, karena ternyata apa yang berkembang di masyarakat kan sekarang bisa terselesaikan dengan baik gitu. Kira-kira begitu. Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam meeting apa sih Pak? Kan tadi videonya diputarnya hanya sekilas aja. Karena panjang. Kan ikut ratasnya panjang, masa diputar semua kan lama. Poin-poinnya Pak, poin-poinnya apa Pak? Poin-poinnya yang pertama beliau tentu menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, ya, baik Kemendagri, kemudian badan-badan lain,
termasuk di situ dari PIG, kemudian dari teman-teman Angkatan Darat, kemudian kami sendiri dari Setnek atas kerja keras dalam rangka mencari data-data untuk segera mencari penyelesaian terhadap masalah ini. Kedua, beliau juga menyampaikan terima kasih kepada kedua gubernur yang dengan arif dan bijaksana ya, menerima penjelasan-penjelasan, yang kemudian justru dua gubernur bersepakat untuk mari memperbaiki atau memperbaharui kesepakatan. Nah, ini juga bagi kami pemerintah ini menjadi bahan pembelajaran ya, ke depan harus kita rapikan semua ya, pengarsipan kita ini, karena berdasarkan laporan dari Bapak Mendagri ternyata juga tidak hanya di 4 pulau yang antara perbatasan Sumut dan Aceh, tapi ada juga di beberapa provinsi yang lain juga mirip-mirip ini. Nah, ini momentum yang baik untuk kita berbenah ya, ke depan kita rapikan. Kalau perlu tadi juga ada usul untuk membuat kesepakatan di antara dua wilayah yang berdekatan, supaya tidak timbul masalah seperti ini lagi di kemudian. Begitu. Oke. Apakah ada evaluasi dari presiden nggak sih Pak untuk Mendagri sendiri, karena kan sampai harus turun tangan gitu Pak Presiden Prabowo untuk mengatasi adanya polemik ini gitu Pak. Apa ya evaluasinya? Ya memang karena takutnya kan memang banyak ini tadi, domainnya Pak Mendagri, ya kan? Cap-nya itu kan cap Mendagri. Tadi juga sudah diberikan penjelasan runtutnya seperti apa, isi cap-nya seperti apa kan gitu. Bahwa ini menjadi concern dari Bapak Presiden, ya memang tanggung jawab beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya, terhadap apapun permasalahan, ya beliau concern untuk kita cari jalan keluar sesegera mungkin begitu. Gitu.